Iya, rekan-rekan semua, selamat bertemu kembali dengan saya Husin Wijaya. Saya kali ini akan membawakan satu tema yang menarik sekali. Ya, mungkin tema yang sudah berkali-kali mungkin rekan-rekan amati ya, dan kemudian mempelajarinya. Selamat datang juga bagi rekan-rekan yang ada di Facebook ya. Saya berterima kasih pada rekan-rekan semua. Bagi rekan-rekan yang di Instagram, Anda jikalau ingin melihat materi presentasi saya, Anda bisa ke komunitas grup saya di Facebook Group dengan nama Psikologi Generasi Sukses, dan ada linknya juga di Instagram profil saya, silakan diklik di sana. Dan bagi rekan-rekan yang ada di Facebook, Anda bisa melihat PowerPoint saya, oke? Jadi Anda bisa melihat PDF saya untuk kemudian bareng-bareng belajar. Jadi rekan sekalian, kita melanjutkan lagi pada konsep sukses ya. Jadi di dalam konsep sukses, ternyata ada konsep yang disebut dengan work-life balance. Ini mungkin Anda sering dengar ya. Jadi keseimbangan antara bekerja dan kehidupan. Jadi ini bicara mengenai bagaimana kita take care ourselves ya, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan agar kita bisa bisa sukses ya di berbagai bidang. Nah, tetapi saya ada cerita ya. Jadi Profesor Clayton Christensen ya yang menemukan konsep daripada disruptive innovation. Ya, dia mengatakan bahwa ketika dia kena kanker ya, jadi profesor dari Harvard ini kena kanker, kemudian kankernya ternyata ganas ya, jadi dia tahu bahwa masa hidupnya tidak terlalu lama lagi. Dan kemudian dia menulis buku rekan sekalian, ya, How You Measure Your Life, itu bukunya. Ya. Jadi bagaimana kamu mengukur hidupmu? Ini sebuah pengakuan dari seorang profesor terkenal dunia dan Clayton Christensen almarhum adalah seorang yang menurut saya baik sekali ya di dalam menulis satu renungan akan bagaimana dia menghadapi kehidupan. Dan ini menarik sekali. Oleh karena apa? Karena uh, dia melihat bahwa kehidupan itu adalah bagian daripada keseimbangan ya. Dan karena dia profesor bisnis kan sekalian dan banyak sekali berkutat dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang terkenal ya, karena dia seorang yang hebat sekali. Maka dia kemudian ingin membuat satu konsep tentang kehidupan ya di akhir hidupnya itu. Dan ini adalah latar belakang daripada kehidupan yang seimbang tadi. Ya, jadi rekan sekalian, Anda ingin sukses gitu ya, Anda ingin sukses, tetapi Anda tidak ingin sukses sekedar cuman uang saja, bukan? Sukses bukan masalah materi saja, bukan? Anda juga ingin sukses di bidang-bidang lain. Dan itu adalah cita-cita kita bersama semua ya, ingin sukses di keuangan, sukses di bidang keluarga, sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam berteman, sukses di dalam berpacaran barangkali, pertemanan dan seterusnya. Tapi apakah itu possible? Apakah itu mungkin? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi terima kasih sudah gabung ya. Terima kasih Pak Arief, saya membaca ya. Terima kasih juga. Jadi kan sekalian, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita memperhatikan berkaitan dengan konsep daripada ini, maka saya selalu ingin katakan bahwa kehidupan kita memang selalu selalu berada dalam kondisi apa ya? Saya sebutnya jungkat-jungkit ya. Jadi apa itu istilah jungkat-jungkit? Anda pernah main jungkat-jungkit rekan sekalian? Ada rekan yang duduk di sini dan ada rekan yang duduk di sini. Kemudian mereka saling begini-begini, jungkat-jungkit. Kehidupan kita seperti itu. Atau mungkin bisa pakai analogi sepeda ya, kita naik sepeda ya, mengayuh gitu. Kalau kita ngayuh cuma satu satu sisi saja kan tidak mungkin bisa berjalan, kan harus dua-duanya di kayu ya. Jadi work and life itu dua-duanya berjalan. Maka saya ingin mengatakan bahwa sukses itu adalah bagian daripada keseimbangan itu. Saya sendiri founder daripada psikologi generasi sukses ya. Saya menamakan diri saya success scientist. Jadi saya bukan motivator, tetapi saya saintis di bidang sukses. Jadi dengan sekalian ini sesuatu istilah yang saya temukan sendiri ya, success scientist, dan ini menarik sekali gitu ya. Jadi saya akan bercita-cita membuat perpustakaan terbesar tentang sukses. Ya saya ingin membuat legacy ya, warisan kepada generasi muda tentang sukses itu apa, dan saya akan melihatnya dari sudut empiris ya, bukan lihat dari sudut motivasi, tapi lihat dari sudut ilmu pengetahuan. Dengan sekalian Anda bisa bergabung dengan saya ya, support saya untuk memberikan saya semangat tentunya untuk membuat perpustakaan terbesar di Indonesia berkaitan dengan sukses. Bahkan saya berambisi akan menjadi perpustakaan terbesar di dunia ya, untuk kata sukses ya. Jadi sukses ini nanti saya akan terus research, saya akan cari terus ya apa arti daripada kata sukses ini agar kita bareng-bareng bisa menggunakan studi empiris.
satu ilmu pengetahuan yang penting sekali kan, ya yang kita bisa adopsi, langsung kita pakai untuk usaha Anda, kerjaan Anda, kehidupan Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Saya masih di Warhol Interactive Agency, sebuah organisasi digital marketing services ya yang full service gitu ya. Kami menangani banyak sekali brand dan semoga kita bisa bareng-bareng bersama-sama. Dan saya ada di podcast juga bagi rekan-rekan yang ingin mendengarkan podcast saya di Spotify, ada di Google Podcast ya, ada juga di Apple Podcast ya, silakan saja ya. Ketik nama saya Husin Wijaya dan di YouTube saya juga ada channel namanya Husin Wijaya juga. Silakan. Instagram saya kalau rekan-rekan Facebook ingin gabung ke Instagram saya, silakan monggo. Saya ada di Husin W ya. Jadi ini adalah satu aspek yang sangat penting kita pelajari. Kita mulai ya. Jadi saya memberikan satu cerita tentang Clayton Christensen tadi ya, profesor yang sangat hebat sekali. Dia menemukan disruptive innovations. Nah, kita tahu bahwa dia menggoncang dunia. Dia mengatakan bahwa inovasi itu makin lama makin disruptif ya. Oleh karena apa? Karena teknologi akan menjadi major driver ya, menjadi driver utama di dalam perkembangan kehidupan manusia, dan kita menyadari hari ini dengan adanya artificial intelligence, robotik, dan macam-macam. Jadi kita sekarang berada dalam transisi ya, di mana teknologi akan memegang peranan juga yang sangat penting ya. Beberapa tahun belakangan atau berapa abad belakangan ya kan, manusia menjadi very important ya. Manusia merupakan modal, maka disebut human capitals ya. Dulu disebut human resources, tapi sekarang sudah berubah menjadi human capitals. Tapi sebentar lagi robotik, artificial intelligence, teknologi computers, machine learning, ya big data, dan segala macam yang ada hari ini begitu majunya sehingga membuat akhirnya peranan manusia akan terbagikan ya, peranan manusia akan terbagikan. Kita semua pada saat ini menghadapi tekanan yang luar biasa, tekanan yang tidak mudah ya. Oleh karena apa? Karena tekanan-tekanan tersebut akan membuat kita kehilangan kedamaian dan sangat sulit untuk menyeimbangkan kehidupan jika Anda terus merasa di dalam kondisi-kondisi tertekan seperti itu. Oleh karena itu, merawat diri ya di dalam pergerakan kehidupan kita, di dalam kerja, dan kemudian menyeimbangkan dengan kehidupan pribadi kita adalah satu perjuangan ya, satu perjuangan dan satu hal yang saya rasa memang perlu kita perjuangkan gitu ya. Oleh karena memang hal-hal seperti ini memang menjadi tidak biasa. Oleh karena itu rekan sekalian, berdasarkan riset-riset begitu ya, 40% orang-orang di Inggris misalnya ya, pekerja-pekerja Inggris merasa bahwa mereka itu mulai mengabaikan kehidupan pribadi mereka karena pekerjaan mereka begitu menuntut mereka untuk menghabiskan waktu itu untuk bekerja. 40% dengan sekalian. Ini sesuatu yang menarik sekali ya. Jadi saya selalu memikirkan gitu ya, bahwa memang tuntutan zaman hari ini menyebabkan kita akhirnya memikirkan tentang kerja ketimbang memikirkan tentang bagaimana membalance hidup itu. Tetapi berdasarkan riset gender misalnya, ternyata yang buat lebih stres itu, yang membuat stres itu, gender mana yang paling stres maksud saya terhadap situasi kerja hari ini? Dan ternyata wanita itu 42% ya. Bagi rekan-rekan di FB Anda bisa melihat layar saya ya, ada data-data yang saya sajikan. Dan 42% ini ada di wanita, 29% di pria. Artinya bahwa wanita multitasking banget ya. Wanita itu menghadapi kehidupan yang multitasking. Dia berhadapan dengan mengurus keluarga, anak, kemudian peranan mereka di tempat kerja juga makin banyak. Peranan mereka di dalam kehidupan sosial juga makin banyak, pertemanan dan seterusnya, sehingga menyebabkan akhirnya tekanan itu luar biasa untuk perempuan, sedangkan laki-laki 29%. Oleh karena laki-laki membiarkan ya beberapa pekerjaan itu ke wanita, seperti itu ya. Jadi memang ini sesuatu yang ironis ya. Nah, maka saya mengatakan bahwa kehidupan yang sangat berat seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Nah, menurut Stuart Friedman, dia seorang founding director dari integrasi kerja dan hidup, ya, work and life integration di Wharton School, dia mengatakan bahwa ada 4 kehidupan sebenarnya yang seharusnya kita pertimbangkan di dalam membuat prioritas untuk membalance hidup gitu ya. Satu adalah kerja katanya gitu ya. Jadi kamu earn money, mendapatkan duit itu dari mana?
dan bagaimana kamu mengembangkan karirmu misalnya. Yang kedua adalah rumah ya, family kan kita gitu ya, dan daily task ya, kehidupan sehari-hari kita di dalam keluarga. Dan ketiga adalah komunitas ya, kita perlu teman bukan, kita perlu tetangga, kita perlu rekan-rekan di sosial media gitu ya. Kita berhadapan dengan komunitas-komunitas yang baik ini. Dan yang keempat adalah self ya, your private identity, mind, body, and spirit ya, bilang begitu ya. Jadi ada 4 domain. Nah, 4 domain ini yang harus diseimbangkan, rekan sekalian. Ini harus diseimbangkan. Jadi kalau kita bicara mengenai keseimbangan, maka kita waktu membuat planning, rekan sekalian ya, membuat planning, kita harus membuat planningnya dengan 4 kuadran ini ya, dari kerja, rumah, komunitas, dan diri kita sendiri. Ada masanya di mana kita menitik beratkan kepada salah satu domain ya, ada masanya. Tetapi kita harus membuat progres ya, kita harus revisit betul kehidupan kita, merevisit apakah tetap tekanannya pada satu sisi saja gitu. Nah, banyak daripada kita rekan-rekan selalu menitik beratkan pada satu titik gitu ya. Ada yang ekstrim, dia mengatakan saya kerja, saya mengabaikan rumah, komunitas, dan self. Saya mau kerja, saya mau cari uang saja, gitu ya. Itu ekstrim. Tapi ada juga yang ekstrim kanan. Saya keluarga saja, kerja tidak terlalu perlu ngoyo-ngoyo gitu. Yang penting saya bisa makan. Nah ini adalah aspek-aspek yang menurut saya ekstrim. Kita harus berada di tengah-tengah kan gitu ya. Kita harus memperhatikan karir kita, memperhatikan cara kita mencari uang, bagaimana kita menghidupi keluarga kita. Tetapi kita juga harus berada dalam posisi di mana kita menikmati akan keluarga itu, menikmati akan diri kita sendiri, dan kemudian mencoba untuk menggabungkannya, mengintegrasikannya. Seperti kita bermain sepeda tadi. Jadi kan sekalian, ini berkaitan dengan cara berpikir. Makanya saya mengatakan sukses, kalau rekan-rekan mengikuti saya gitu ya, fit theory tadi, passion ya terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, terhadap komunitas, terhadap diri sendiri, itu tidak cukup. Kalian harus bergerak, develop, ya. Anda harus incremental, Anda harus bergerak, bertumbuh, growth mindset. Sehingga rekan sekalian, pikiran ini adalah motor sebenarnya. Pikiranmu itu adalah motor penggerak. Jadi Anda harus menjaga pikiranmu itu agar tetap sehat, tetap sane begitu ya. Jangan insane. Harus sane. Jadi harus terus berkembang tetapi sehat begitu. Nah, di dalam konteks berpikir yang sehat seperti ini, maka area-area keseimbangan yang diperlukan adalah pertama adalah kerja pintar. Jadi rekan sekalian, ini tips yang pertama, yaitu kerja pintar. Anda harus mencari cara bagaimana Anda bisa produktif, tetapi kerjanya itu dengan teknologi, kerjanya itu dengan kepintaran-kepintaran tertentu, sehingga menyebabkan dalam masa tertentu beberapa pekerjaan bisa diselesaikan. Jadi ini adalah bagian daripada kerja pintar. Tetapi, ada tapinya. Kerja pintar itu harus ada durasinya, ada limitasinya. Oleh karena apa? Karena kerja pintar itu pada dasarnya itu hanya dibantu oleh teknologi-teknologi. Tetapi pada titik tertentu, kreativitas, inovasi, tetap harus berdasarkan pola pikirmu yang sehat ini. Maka rekan sekalian, tips yang pertama untuk menyeimbangkan ini adalah Anda harus kerja pintar, tetapi Anda juga harus jaga prioritas hidupmu. Kerja pintar itu menyebabkan kamu jadi makin efisien, dan ketika Anda makin efisien, makin efektif, Anda kemudian terlena dengan proses itu, sehingga Anda bekerja lebih produktif, kerja lebih produktif. Nah, ini satu jebakan juga. Oleh karena itu, kita harus menjaga prioritas kita, menjaga hidup kita dengan baik, agar kita bisa menyeimbangkan diri dengan baik. Buatlah tenggat waktu, jadi buat timeline yang bagus, buat tenggat waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, kemudian jangan lupa untuk memprioritaskan pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting. Nah, seperti yang saya kemarin kemukakan bahwa time management itu ada konsep yang disebut dengan urgent and important, penting dan mendesak. Kita selalu mengerjakan hal mendesak daripada hal penting. Ya, jadi rekan sekalian, kita harus memikirkan juga yang penting-penting. Menjaga kesehatan, membangun relasi dengan keluarga dan teman-teman. Kemudian kita juga harus pampering ourselves ya, menjaga hidup kita, diri kita secara private ini untuk apa? Untuk menyehatkan pikiran kita. Kerja boleh. Saya tidak mengatakan kerja itu harus dikurangi. Tidak. Kadang-kadang kita ada ambisi, kita ada satu selera untuk apa? Untuk mengejar sesuatu, tujuan sesuatu. Ingat kemarin ada 4 pertanyaan penting, bukan? Apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu kurangi, apa yang ingin kamu lestarikan, dan apa yang kamu ingin hilangkan. Jadi rekan sekalian, ini adalah aspek yang penting. Kedua, harus mengambil istirahat. Di dalam satu hari bekerja, Anda harus mengambil istirahat. Ambillah waktu istirahat walaupun pendek ya. Kenapa? Anda bukan mesin, saudara. Anda manusia. Anda perlu diisi. Anda perlu kontemplatif. Anda perlu solitude. Anda perlu berdoa kan?
Anda perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya private untuk dirimu. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya, optimalkan. Yang ketiga, jaga batas antara kerja dan rumah. Ini sangat penting. Kita kadang-kadang selalu punya selera ya untuk mencampur adukan. Tetapi saran saya jangan dicampur adukan. Kalaupun kemudian harus mencampur adukan oleh karena pekerjaan yang begitu banyak dan penting, maka gunakanlah waktu bebas kerjamu itu, ya, waktu bebas kerjamu itu atau waktu luangmu itu dengan seoptimal mungkin untuk apa? Untuk recharging sebenarnya. Jadi kan sekalian, saya tidak mengatakan bahwa membatasi diri antara kerja dan rumah itu kemudian membuat Anda harus harus menolak pekerjaan-pekerjaan itu bawa ke rumah ya. Kadang-kadang kita harus bawa ke rumah kan, begitu ya. Apalagi kerjaan seperti saya nih di agency ya, kita kerja kadang-kadang Sabtu Minggu pun masih diganggu-ganggu sama klien. Tetapi rekan sekalian, walaupun harus begitu, maka gunakanlah waktu bebas kerjamu, luang itu, untuk seoptimal mungkin Anda gunakan untuk recharging. Dan rekan sekalian ini sesuatu yang penting sekali, oleh karena kita itu harus istirahat, saudara. Kita harus istirahat. Kita memerlukan istirahat itu. Kita perlu stopping point. Ya, kita perlu berdiri di luar lingkungan hiruk pikuk agar kita bisa berada secara spirituality dengan Tuhan, barangkali dengan alam, barangkali dengan teman-temanmu, barangkali dengan keluargamu, untuk membina satu relasi yang sehat. Dan yang keempat adalah memikirkan tentang kerjaan itu membebani diri seperti kamu bekerja seperti biasa. Maksudnya gini, mikir ya tentang kerjaan-kerjaan dengan bekerja itu sendiri sama aja. Ya sama aja bebannya. Jadi kan sekalian, kalau sudah pada konteks di mana kamu sudah tidak bekerja, ya jangan dipikirin kerjaannya gitu ya. Sebisa mungkin tidak dipikirkan. Oleh karena apa? Ya sama aja bebannya kan. Kerja maupun berpikir ya sama aja bebannya. Oleh karena itu, ketika bekerja, kerjakanlah seoptimal mungkin, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Tetapi begitu Anda beristirahat, gunakanlah waktu itu untuk beristirahat. Dan jangan bebani pikiranmu dengan pekerjaan-pekerjaan. Rekan sekalian, ini sesuatu yang sulit dilakukan jikalau Anda tidak memulainya, tidak berusaha untuk mengimplementasikannya. Oleh karena ini perubahan-perubahan yang sangat mendasar, sangat sulit barangkali. Nah, tips saya adalah apa? Kerjakanlah dengan small things ya, dengan small changes. Jadi jangan langsung lompat. Kamu bukan kodok. Kamu tidak punya kemampuan kok seperti kodok, lompat leapfrog begitu enggak. Kamu adalah ya satu demi satu, kecil-kecil aja. Jadi menurut Profesor Jonah Berger di Wharton, dia mengatakan perubahan itu terjadi kalau kita mulainya dari hal kecil-kecil. Ya, jadi misalnya rokok misalnya. Kalau Anda ingin berhenti merokok katanya, kamu harus mulai dari kecil-kecil. Tadinya 10 batang sehari, sekarang jadi 8 batang sehari. Nanti bulan depan jadi 6 batang sehari. Gunakanlah hal-hal kecil untuk merubah hidupmu. Maka ketika Anda mengimplementasikan habit itu dan kemudian menggunakan small changes itu ya, perubahan-perubahan kecil itu, kamu bisa mengatur area keseimbanganmu. Sekali lagi, area keseimbangan tidak mungkin mantap begitu aja. Ya, jadi tidak akan steady, tidak akan mantap. Itu akan bergerak seperti grafis begitu. Oleh karena itu kita pastikan pergerakan itu normal ya, tidak anomali kan, outliers tiba-tiba wow kerjaan banyak, tiba-tiba saya minta istirahat banyak gitu ya, turun kayak grafis naik gunung turun gunung gitu ya, enggak gitu. Rekan-rekan sekalian, kalian harus bisa mengatur iramanya itu ya, tidak terlalu peak, tidak terlalu downside, harus berada di tengah-tengah itu. Sehingga rekan-rekan sekalian, banyak sekali pakar mengatakan bahwa ya kerja sama hidup itu di-enjoy saja, berdampingan saja. Waktu bekerja kamu bisa enjoy your life, waktu enjoy your life you can work gitu. Jadi pakar-pakar ini menurut saya menarik sekali pendapatnya ya. Mereka mengatakan bahwa jangan sampai kamu merasa bahwa kerja itu harus dipisahkan dengan kehidupan pribadimu. Di dalam kehidupanmu Anda bisa bekerja, dan dalam bekerja kamu bisa membangun relasi dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Nah, sekali lagi rekan sekalian, kita harus tes ya. Dan metode yang saya sampaikan ini adalah metode empiris ya. Jadi metode-metode yang sudah diuji dan dites oleh para pakar-pakar ya. Jadi sudah dipastikan bahwa ini adalah science ya, ilmu pengetahuan. Jadi pertama, kerja yang pintar. Kedua, ambil istirahat yang tepat, optimalkan itu. Yang ketiga, harus jaga batas, ya, harus bangun barrier antara kerja dan kantor. Jikalau tidak bisa, maka nikmati saja kehidupan bekerja dan kehidupan pribadi itu nyampur. Kamu harus merelakan. Pikiran ini adalah motor, ya. Jadi dia ini yang memerintahkan nanti. Oleh karena itu, rekan sekalian, kalau Anda
terus ya konflik dengan pikiranmu, ya konflik dengan pikiran berkaitan dengan kerja dan kehidupan pribadi. Kamu selalu konflik di dalam pikiranmu. Nah, maka disitulah kamu menjadi tidak sehat. Kalau Anda ingin sehat, berpikirnya sehat, maka Anda harus menyadari realita di dalam kehidupanmu bahwa kerja dan kehidupan itu bisa saja blending. Bisa saja blending. Ada yang bisa batasin, ada yang bisa batasin. Tetapi ada juga yang harus memblendingkan dirinya. Sekali lagi, natur pekerjaan dari rekan-rekan itu akan harus dilihat, harus disesuaikan dengan apa yang terjadi dan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi menjaga batas itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah memikirkan dengan mengerjakan. Sama saja bebannya. Jadi kalau kamu sedang bekerja, ya sudah kerja saja. Begitu sudah tidak bekerja, jangan bebankan pikiranmu tentang pekerjaan. Kalau Anda pikirkan, ya sama aja bebannya seperti bekerja. Dan rekan sekalian, jangan sampai kita mess up gitu ya, campur aduk. Tetapi kalau kita harus campur aduk, maka filosofi hidupmu ini yang penting. 4 pertanyaan yang kemarin saya ajukan. Apa yang ingin kamu capai? Apa yang kamu ingin hindari? Apa yang kamu ingin lestarikan? Dan apa yang kamu ingin hilangkan di dalam kehidupanmu? Rekan sekalian, barusan saya tadi bersama-sama dengan rekan-rekan membahas tentang psychological first aid. Ini sebuah ilmu pengetahuan dari Johns Hopkins University. Kebetulan saya barusan lulus dari sana mengambil sertifikasi untuk psychological first aid. Jadi ini adalah pertolongan pertama psikologi, gitu ya. Kan sekali ini satu mata kuliah yang sangat penting dan wajib di Johns Hopkins University dan menarik sekali. Di dalam konteks itu ada satu teknik ya yang mereka ajarkan, namanya rapid model. Dan salah satu yang menarik bagi saya adalah era yang pertama, ya, report and reflective. Dia mengatakan bahwa kalau Anda ingin seimbang ya di dalam percakapan-percakapan psychological ya, Anda harus membangun report, membangun trust. Ya, membangun trust kepada lawan bicaramu. Dan yang kedua adalah membangun kepercayaan itu dengan menggunakan listening katanya. Tapi listening bukan listening biasa, menggunakan teknik yang disebut dengan reflective listening. Jadi konsep ini menarik kenapa? Karena rupanya jikalau Anda ingin menyeimbangkan sesuatu, oleh karena percakapan psikologi ini dalam konteks ketika si klien ini menghadapi masalah yang luar biasa, depresif, sehingga kita sebagai psychological, ya sebagai seorang psikolog atau seorang konselor atau awam yang dibekali dengan ilmu psikolog, bagaimana membuat mitigasi atau menangani permasalahan-permasalahan ini, walaupun kita bukan certified ya. Jadi dia mengajarkan agar kita membangun kepercayaan dan membangun kepercayaan dengan cara mendengarkan dengan baik, tetapi mendengarkan dengan teknik namanya reflektif, ya, empati begitu. Jadi kan sekalian pada konteks hari ini Anda boleh juga sama ya. Di dalam menghadapi keseimbangan hidup, ya ada pekerjaan, ada rumah, ada komunitas, ada diri sendiri. Maukah rekan-rekan membangun kepercayaan kepada 4 sphere ini atau 4 wilayah ini? Ya, membangun kepercayaan kepada pekerjaan. Bagaimana kamu membangun relasi dengan rekan-rekan kerja, dengan bosmu ya di tempat kerja, agar mereka percaya dengan responsibility-mu, percaya dengan tekadmu, percaya dengan kerja kerasmu, percaya dengan inisiatif-inisiatifmu ya, dengan ketulusanmu itu membantu perusahaan. Bagaimana kamu membangun kepercayaan kepada keluargamu, agar mereka juga menyadari bahwa kamu bekerja untuk mereka, bahwa mereka harus menerima realita bahwa tekanan kerja itu hari ini tidak gampang, tidak mudah. Apalagi setelah pandemi ini, new normal ini akan menjadi sesuatu yang unik, ya. Kita tahu kemarin McDonald's menghadapi permasalahan yang cukup serius ketika di tengah-tengah pandemi mengeluarkan satu program yang sangat hebat sekali, menarik sekali ya, BTS meal itu ya, makan siang dengan BTS dan menjadi fenomenal begitu. Ya, di masa-masa sebelum pandemi ini sesuatu yang disenangi. Tetapi di masa pandemi seperti ini, itu sesuatu yang sangat paradoks, bukan? Jadi rekan sekalian, kita harus membangun kepercayaan dengan keluarga kita, membangun kepercayaan pada teman-teman kita, agar mereka juga bisa menjadi support system yang penting untuk kita, yang mengembalikan keseimbangan-keseimbangan, yang lost di tengah-tengah itu, oleh karena tekanan-tekanan ya pada prioritas. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita pampering ourselves. Menikmati akan hidup itu sangat penting sekali. Tuhan menyediakan segala sesuatu agar manusia menikmatinya. Ya, jadi rekan sekalian, menikmati hidup itu sesuatu yang normal. Ya, Anda harus menikmatinya juga. Sehingga rekan sekalian, 4 aspek penting ini, ya kalau dibangun dengan trust, dengan cara dengerin secara reflektif, maka
rekan-rekan sekalian, Anda pasti tahu kapan harus menekankan sesuatu, kapan harus loss, ya, kapan harus menghilangkan, kapan harus melestarikan. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan sampai Anda merasa bahwa hidup itu susah. Sekali lagi, kalau Anda menghadapi situasi-situasi di mana kemudian Anda memelihara ya bibit pikiran tentang bahwa hidup itu susah, maka kamu akan menghadapi satu perjalanan yang susah ya, perjalanan yang tidak kreatif. Tetapi kalau rekan-rekan menyadari bahwa sukses itu adalah satu perjalanan, sukses itu adalah bagian daripada kehidupan, sukses itu adalah gaya hidup, maka sebenarnya Anda partially adalah orang sukses. Kamu adalah sudah sukses dalam kehidupan itu. Saya selalu membayangkan bagaimana di dalam masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang sedih ya, susah. Dan saya juga menyadari hal itu ya, dan saya tidak menganggap enteng kesedihan dan kesusahan Anda di dalam masa-masa pandemi. Mungkin yang saya perlu ajukan adalah pertanyaan, ya, pertanyaan. Jadi pertanyaan yang saya mau ajukan pada rekan-rekan adalah, di dalam realita kesulitan seperti ini, kamu memilih yang mana gitu? Memilih untuk maju atau memilih untuk diam? Memilih untuk kemudian menikmati akan kesusahan ini dan berusaha ya secara kreatif mencari jalan keluar. Ataukah kamu pasrah dan kemudian duduk diam dan kemudian meratapinya? Rekan sekalian, ini pilihan ya, decision. Jadi pilihan. Opsi-opsi ini ada di depan mata Anda. Sehingga ketika kita ingin sukses, maka kamu harus beres dulu dengan dirimu. Beres dulu dengan dirimu. Kalau tidak beres-beres dengan dirimu, kamu tidak akan sukses. Tidak akan sukses. Jadi Anda harus beres dulu dengan dirimu. Jadi kalau banyak orang mengatakan, wah sukses-sukses gitu ya. Tapi apakah Ibu Teresa almarhum itu sukses nggak? Bagi saya dia sukses juga. Walaupun mungkin definisi suksesnya Ibu Mother Teresa ini bukan uang. Tetapi satu kepuasan batin ketika dia melihat orang-orang lepra itu, orang-orang yang berpenyakit itu disayangi dan mendapatkan tempat yang layak untuk disayangi. Being loved, ya, satu tempat di mana ada kelompok komunitas yang mencintai mereka. Itu adalah satu kepuasan, satu achievement, sukses menurut Mother Teresa almarhum. Jadi rekan sekalian, sesuatu yang sangat menarik, yang secara empiris kita bisa pelajari, bahwa sukses di dalam banyak hal adalah bagaimana kita melihat kehidupan kita, menjaga dia seimbang, charging recharging, betul? Charging recharging. Agar kita bisa bareng-bareng kemudian menggunakan energi yang penuh itu dengan fokus untuk mencapai sukses yang Anda inginkan. Sukses buat Anda semua ya, salam bahagia. Besok kita akan ketemu lagi ya, mudah-mudahan bisa ketemu ya, tapi saya besok ada kegiatan vaksin, jadi saya mudah-mudahan saya bisa live ya dengan rekan sekalian. Doakan ya semoga kita bisa ketemu ya. Tapi sekali lagi saya akan mengumumkannya di sosial media saya ya. Sekali lagi terima kasih atas atas perhatian rekan-rekan semua. Mari kita belajar support komunitas psikologi generasi sukses. Monggo gabung ke Facebook saya di komunitas psikologi generasi sukses. Agar kita bisa bareng-bareng ya kan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman sukses kecil-kecil. Nanti ada masanya di mana saya akan juga membahas tentang kegagalan-kegagalan orang-orang sukses. Karena orang sukses itu belajar dari gagal, bukan? Gitu ya. Jadi kita perlu belajar juga tentang kegagalan. Jadi rekan sekalian, nanti kita akan terus belajar tentang sukses ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi perpustakaan terbesar ya di Indonesia tentang sukses. Dan sukses ini bukan motivasi saja, tapi benar-benar dari empiris data ya, benar-benar dari penelitian-penelitian yang baik. Terima kasih rekan sekalian, sampai jumpa di lain waktu, semoga kita bisa bertemu kembali. Dan jangan lupa, saya ada tanggal 16 Juni ini, jam 7 malam sampai jam 21, ya, dari jam 7 sampai jam 9 malam, ada kursus gratis untuk Anda semua, bisnis, dasar-dasar bisnis sebenarnya ya. Silakan ikut dasar-dasar bisnis ini, seri 1, ya, saya akan membahas 3 aspek. 1, bagaimana ide mencari produk atau bisnis. Kedua, bagaimana kita meriset kompetitor kita dan bagaimana membuat goals yang baik gitu ya. Dan itu adalah dasar daripada bisnis. Rekan sekalian, kenapa saya kasih gratis? Oleh karena saya tahu ada juga rekan-rekan yang ingin dengar tapi nggak merasa bahwa mendengarkan itu perlu bayar. Sekali lagi, saya tidak mengecilkan arti rekan-rekan yang seperti itu. Tetapi
saya membuka akses sebesar-besarnya. Tentunya ini adalah bagian pembelajaran kita bareng-bareng. Jadi sekalian jangan kecil hati, ikut saja program gratis saya dan manfaatkan sebaik mungkin. Tetapi ada syaratnya, ya syaratnya adalah saya minta rekan-rekan nge-tag ya atau mention 5 teman Anda. Itu saja syaratnya. Saya ingin program ini bisa diikuti oleh banyak orang. Kalau Anda bisa 10 teman, silakan. 15 teman, silakan. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Semoga sukses. Sampai jumpa nanti tanggal 16 Juni ya untuk kursusnya, dan besok kita ketemu lagi nanti untuk beberapa hal yang aspek penting di dalam sukses yang nanti saya akan bahas. Ya, sampai jumpa rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih buat rekan-rekan di Facebook juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa.